Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kajian Neurosains dalam Pendidikan. Yang pertama, ada pengertian neurosains dalam pendidikan. Menurut Jensen, pada tahun 2008, neurosains pendidikan merupakan jembatan antara ilmu saraf, psikologi, pedagogik yang bertujuan untuk membantu guru dalam memahami perkembangan otak dan bagaimana strategi pengajaran dapat disesuaikan dengan mekanisme biologis anak. Selanjutnya, hubungan antara neuroscience dan evaluasi pembelajaran juga dapat dilihat dari sisi pengembangan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengatur bahwa proses berpikir sendiri. Dengan pendekatan neuroscience, menyadari guru dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana otak mereka belajar, sehingga mereka menjadi orang yang lebih sadar akan strategi yang efektif bagi diri sendiri. Secara keseluruhan, neuroscience menempatkan evaluasi pembelajaran bukan sebagai kegiatan terakhir dari proses belajar, tetapi sebagian integral dari perkembangan otak dan karakter peserta didik. Selanjutnya ada implikasi kajian neuroscience terhadap evaluasi pembelajaran. Kajian neuroscience memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pengembangan sistem evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif, manusiawi, dan lebih ilmiah, hingga kebijakan pendidikan yang berpihak pada perkembangan potensi otak peserta didik secara optimal. Yang pertama, ada perubahan paradigma evaluasi. Menurut Zadina 2014, setiap kali otak menerima umpan balik dari proses evaluasi, otak akan memperkuat jalur saraf yang digunakan dalam berpikir dan mengingat. Artinya, evaluasi yang baik bukan hanya mengukur, tetapi juga membantu otak belajar. Oleh sebab itu, evaluasi sebaiknya dirancang untuk memberikan tantangan dan menstimulasi. Yang kedua, ada penekanan pada aspek emosional anak. Neuroscience menegaskan bahwa otak belajar secara utuh tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga melalui emosi dan interaksi sosial. Ketika peserta didik merasa dihargai, aman, bersemangat, otak akan memproduksi hormon dopamin dan serotonin yang memperkuat koneksi sinapsis serta meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, ada penerapan evaluasi yang beragam. Evaluasi otentik mencakup berbagai bentuk seperti proyek, portofolio, penilaian kinerja, observasi, wawancara, refleks. 4. Pentingnya umpan balik atau feedback yang efektif. Neuroscience menegaskan bahwa umpan balik yang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan evaluasi. Ketika siswa menerima umpan balik yang positif, otak mereka melepaskan dopamin yang memperkuat koneksi saraf yang meningkatkan potensi belajar anak. Yang kelima, ada penerapan teknologi neuroscience dalam evaluasi, yaitu kemajuan dalam konteks pendidikan. Hasil temuan tersebut dapat menjadikan dasar untuk mengembangkan sistem penilaian berbasis data otak dan perilaku. 6. Ada penguatan guru dalam fasilitas otak. Penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator perkembangan otak, bukan sekedar penilai hasil belajar. Guru perlu memahami bahwa setiap evaluasi akan menimbulkan respon neuroscience tertentu terhadap perkembangan otak anak. Terakhir, kesimpulan. Kajian neuroscience dalam pendidikan memberikan pandangan baru bahwa belajar dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dalam mekanisme kerja otak manusia. Otak bukan hanya pusat pengendali perilaku, tetapi juga merupakan organ pembelajaran yang sangat kompleks yang bekerja melalui jaringan saraf, hormon, dan emosi.
Dalam proses evaluasi pembelajaran, neuroscience menegaskan bahwa setiap otak peserta didik adalah unik. Oleh karena itu, bentuk evaluasi tidak boleh bersifat tunggal dan kaku, tetapi perlu bersifat beragam dan adaptif terhadap perbedaan individu. Evaluasi berbasis neuroscience tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana peserta didik belajar, bagaimana otaknya memproses informasi, dan bagaimana emosi serta lingkungan mempengaruhi kinerjanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran akan menghasilkan sistem penilaian yang lebih autentik, komprehensif, dan berorientasi pada perkembangan otak peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.